terima komuni pertama, kamu terima secara nyata Yesus yang mau tinggal dalam dirimu dalam rupa tubuh dan darah yang akan diterima dalam komuni pertama. Itu saja beberapa hal yang Romo sampaikan untuk mengatakan komuni pertama itu memang sudah ada di dalam kitab suci. Dan komuni pertama, Eman, kami persilakan untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Guru, Pak Mikel, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Pertama-tama Romo mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan kepada anak-anak yang telah merasa perlu anak-anakmu terima komuni pertama. Nanti dalam pembelajaran akan kamu belajar lebih banyak mengapa dan untuk apa perlu komuni pertama. Pada kesempatan ini Romo cuma menyampaikan bahwa apa dasar di kitab suci sehingga perlu komuni pertama, apa dasar di dalam keluarga sehingga anak-anak perlu dibawa terima komuni pertama. Pertama, kita belajar dari keluarga Kudus Nazaret. Ketika Yesus sudah berumur 12 tahun, dia dibawa ke Bait Allah. Kita dengar saja dulu cerita di kitab sucinya ya. Itu di Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Nah, ada yang Bapak kitab suci tadi, coba lihat. Coba lihat, nanti adik yang baca ya, sini. Mari sudah, nanti samaan. Nggak bisa. Sudah bawa kitab suci, mari. Atau siapa yang bisa baca? Anaknya Pak Riki. Baca. Oke lah. Ada orang tua yang mau baca? Supaya tidak mudah dicobai iblis, harus baca kitab suci. Seperti Yesus kan? Ada yang mau baca? Ada? Coba buka aja dulu. Sudahlah, Romo saja yang baca ya. Kamu dengar. Orang tua juga sudah mata rusak semua. Kalau lihat HP, mata jernih. Kalau lihat kitab suci, mata rusak. Hah? Apa? Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Om Servas baca. Dia nih istri di depan, dia di belakang. Oke, dengar aja ya sepintas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pertama, coba kamu lihat, perhatikan. Yesus umur 12 tahun. Kamu yang mau komuni ini rata-rata umur berapa ya? Hah? 11. Wih, kamu duluan lagi dari Yesus ya. Nah, Yesus itu di Bait Allah, dia tampak cerdas berhadapan dengan tua-tua. Kayak katakanlah tua-tua seperti Pak Mikel nih, sama Pak Yoram di depan. Atau yang tua-tua di belakang duduk tuh. Yesus berumur 12 tahun, bayangkan lebih cerdas dari mereka. Nah, sekarang kan kamu sekolah ini zaman di mana ada cerita tentang kecerdasan. Untuk otak cerdas atau IQ cerdas, kamu perlu sekolah. Untuk, kata orang, otak cerdas saja tidak cukup, butuh emosi yang cerdas. Maka ada kecerdasan emosional.
supaya latih mengelola perasaan. Yang ketiga, orang bilang otak saja tidak cukup cerdas, emosi tidak cukup, butuh spiritualitas, kecerdasan spiritual. Nah, Yesus itu otaknya pas-pasan sebenarnya, kan anak desa. Tapi yang membuat otaknya cemerlang ketika dia punya hati yang cerdas dan punya Roh Kudus. Karena Yesus kan dikandung dari Roh Kudus. Kita itu kan dikandung dari bapak mama kita tidur samaan. Benar ya? Atau ada yang berdoa sebelum kamu mau buat anak, mohon bantuan Roh Kudus supaya anak juga nanti dikandung oleh Roh Kudus. Siapa yang berani begitu? Coba. Riki, Pak Servas, bapak-bapak, waktu sebelum kamu pikir mau buat anak, pernah bilang semoga juga dia dikandungi oleh Roh Kudus? Ada? Nggak ada. Kamu buat saja dulu, setelah itu hasilnya bagaimana? Urusan Tuhan toh. Rata-rata begitu. Saya juga begitu. Apalagi anak pertama, jadi dengan jiwa kostranya, jiwa korsanya bapak mama. Bapak mama kamu itu kalau mau buat anak pertama itu jiwa korsanya tinggi ya. Artinya semangat seperti para tentara 45. Yang berikut-berikut itu ya agak kurang tenaganya. Benar tuh kah? Tapi yang paling penting ini, kita semua diciptakan di dalam rahim ibu itu secara jasmani oleh yang namanya persetubuhan. Roh Kudusnya masih kurang. Sebenarnya ada, tapi karena orang tua jarang berdoa sebelum tidur samaan, makanya Roh Kudusnya kurang. Maka kalau anak-anak kita kurang cerdas secara emosi dan secara spiritual, karena memang belum terlalu banyak, makanya perlu mereka dibaptis. Waktu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya tambah lagi itu masuk di dalam anak-anak dengan air dan minyak. Setelah itu tidak cukup dengan baptis. Nanti ada krisma. Ini kamu semua belum krisma ya? Roh Kudusnya masih kurang. Nanti ada krisma. Setelah komuni kamu ada krisma. Tapi sebelumnya Roh Kudus masuk, kamu dulu harus lebih dahulu Yesus masuk di dalam dirimu. Bagaimana caranya Yesus masuk? Itulah perlu komuni pertama. Supaya Yesus masuk di dalam dirimu, bekerja dari dalam dirimu, dan kamu bertumbuh dan berkembang bersama Yesus. Nanti waktu krisma tambah Roh Kudus. Sehingga Bapa, Putra, dan Roh Kudus lengkap di dalam dirimu. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus dan Yesus masuk dalam dirimu? Itulah tanggung jawab orang tua yang ditunjukkan oleh Yesus dan Maria. Yesus itu waktu umur 12 tahun seperti yang kita dengar dalam kitab suci, dibawa ke bait Allah. Setiap tahun. Kadang ada orang tua yang memaknai betul bacaan ini. Setiap tahun bawa anak ke bait Allah atau ke gereja. Sehingga ada orang tua yang tunggu Natal Paskah baru ke gereja. Atau kalau komuni pertama anaknya baru datang. Kayak Bapak Ibu kan? Tidak. Soalnya saya baru lihat waktu anaknya komuni pertama baru saya ketemu ini. Jadi rutin Bapak Ibu, rutin. Mereka bawa supaya anak itu disepuh oleh Roh Kudus di bait Allah. Itulah kenapa di gereja tadi saya bilang sekolah minggu itu pengetahuan, tapi rohnya dapat di gereja. Maka anak-anak perlu bawa masuk ke gereja dalam misa supaya mereka itu diurapi roh dulu, gini-gini, baru sekolah. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, gampang segala sesuatu. Itu kan ada di kitab suci. Yesus bilang apa? Kamu itu dikaruniakan Roh Kudus supaya Roh Kudus membantu kamu satu untuk berdoa. Banyak orang yang susah berdoa dan tidak tahu berdoa. Tapi ada juga banyak orang yang seperti pintar berdoa tapi tidak ada Roh Kudusnya. Pintar memainkan kata-kata, Roh Kudusnya tidak ada. Toh? Padahal Roh Kudus itu bantu kita berdoa. Roh Kudus juga bantu kita berpikir, bantu kita berbicara, bantu kita beradu argumen. Itu ada di kitab suci. Jadi Yesus bilang apa? Saya dan Bapa memberikan kamu Roh Kudus supaya Roh Kudus membantu kamu untuk apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu ucapkan, tidak dapat dibantah oleh lawan-lawanmu. Saya kalau adu argumen, saya selalu menang. Kenapa?
bukan karena otak saja yang punya pengetahuan, tapi saya omong dengan Roh Kudus. Karena saya punya moto panggilan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Kemanapun saya pergi, saya percaya itu. Kalau saya berpikir, saya berbicara, bukan atas nama pribadi, tapi Roh Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Makanya tadi saya bilang apa? Jadi fasilitator bukan soal ilmu. Kau bisa baca di buku, bisa searching di Google, tapi Roh Kudus itu masuk, butuh misa, butuh doa. Itu. Kami Romo misa tiap hari, tapi juga perlu persiapan. Khotbah tiap hari, perlu persiapan. Supaya apa? Roh Kudus itu bekerja dari dalam. Bapak Ibu kalau lihat saya pimpin misa, sebelum pergi baca Injil, pasti saya ke depan tabernakel, tunduk sejenak di situ, lalu berdoa. Apa isi doanya? Tidak perlu saya kasih tahu, nanti kamu curi saya punya pengetahuan. Ada doanya, ya isinya supaya satu, saya akan mewartakan sabda Allah. Ini Tuhan punya omong loh. Saya ini manusia yang lemah dan rapuh. Maka semoga Roh Kudus menjiwai hati, pikiran, dan seluruh diri saya, supaya saya membacakan sabda betul sebagai tangan kanan dan mulut Tuhan. Itu untuk saya. Yang kedua, semoga Roh Kudus menjiwai umat yang datang, supaya hati dan pikiran mereka terarah dan terbuka mendengar sabdamu dan apa yang saya sampaikan sebagai khotbah. Jadi kalau bahasa profannya, hipnotis. Bagaimana mempengaruhi dan menggenggam jiwa orang supaya kita bicara itu bisa diterima. Itu sebenarnya ada di ilmu retorika, seni berbicara di depan publik. Tapi itu hanya ilmu profan. Tapi kita beruntung punya Roh Kudus. Nah, adik-adik, kamu ini kan terima komuni supaya Yesus masuk di dalam dirimu. Setelah komuni nanti jangan hilang dari gereja ya. Supaya Yesus bertumbuh dan berkembang bersama kamu. Saya yakin biasanya kita habis komuni semangat karena mau terima. Yang saya takut kamu punya bapak mama nanti setelah kamu komuni hilang lagi. Tapi tidak ya. Nah, kita punya orang tua tanggung jawabnya begini. Yesus itu dibawa Yusuf dan Maria. Itulah kenapa kita perlu bawa anak-anak ini ke gereja. Dasarnya karena di dalam kitab suci Yesus makin cerdas karena orang tuanya membiasakan dia dibawa ke gereja. Itu tanggung jawab orang tua. Kemudian kenapa bawa anak-anak ke gereja? Ingat tadi kata-kata di Matius 19:14 yang saya sampaikan di gereja. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Jadi kamu orang tua kalau menghalangi mereka terima komuni pertama dan ke gereja ikut kami dan mesdinar, kamu tidak menghargai sabda Yesus dan itu berdosa. Itu orang tua. Yang ketiga, itu dua dasar kitab suci. Yang ketiga, kamu waktu menikah kan janji untuk mendidik anak-anak secara Katolik. Buktikan itu dengan bawa mereka ke gereja. Biarkan mereka terima komuni pertama. Setelah komuni, kasih mereka untuk mesdinar. Biarkan mereka ikut di sekami. Supaya selalu bertumbuh dan berkembang bersama Yesus. Nanti kamu setelah komuni wajib ikut mesdinar ya. Kenapa perlu ikut mesdinar? Karena begini. Mesdinar itu menjalankan tugas para malaikat di surga yang melayani altar. Kamu loh anak-anak sampai masuk di panti imam itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa masuk ke panti imam. Hanya orang yang tertabis, prodiakon, dan mesdinar, serta lektor dan akolit. Saya yakin kamu punya orang tua ada yang belum pernah naik ke panti imam kan? Belum. Nah, kalau kamu jadi mesdinar, di seputar altar itu kan, altar itu simbol altar di surga. Misalkan kita merayakan perjamuan anak domba di surga yang kita dapat di dalam misa. Dan kamu mesdinar itu dayang-dayang, para malaikat yang juga menyelimuti altar Tuhan di surga di dalam misa kita. Makanya tadi saya bilang misa kalau tidak lihat anak-anak itu hambar karena mereka malaikatnya. Kalau ada anak-anak kita rasa memang kita sedang misa di surga bersama para malaikat. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kalau besok-besok bawa anak-anak, bawa mereka ke depan. Jangan lupa kasih mereka mesdinar. Siapa tahu percikan kesucian
dari tugas mesdinar di gereja dibawa pulang ke rumah. Sehingga di rumah kalau orang tua mau bertengkar, batal gara-gara anak baru pulang mesdinar dan bawa oleh-oleh Roh Kudus. Gitu. Jangan berpikir mereka melayani di gereja itu tidak ada rahmatnya. Ada. Yesus bilang apa kepada Petrus waktu Petrus ngomel? Yesus, kalau masuk kerajaan Allah itu susah. Ngapain kami bodoh-bodoh ikut Yesus? Yesus bilang apa? Petrus, biar kau tahu ya. Hari ini juga engkau mendapat 100 kali lipat dari apa yang kau kurbankan hanya karena mau mengikuti dan melayani aku. Gitu. Jadi kalau melayani di gereja jangan pikir tidak ada rahmatnya. Rahmatnya banyak. Yang penting datang dengan iman bahwa dengan ini Roh Kudus akan menguatkan dan menjiwai saya, dan Roh Kudus akan selalu berada bersama saya dimanapun saya pergi dan diutus. Saya percaya betul bahwa dengan semakin banyak saya merayakan Ekaristi, semakin Roh Kudus itu banyak bekerja di dalam diri saya. Suatu kali ada tim dari provinsi itu, ada satu artis dari Jakarta datang mengambil film dokumenter di Jembrana. Judulnya waktu itu tentang budaya dan sejarah masuknya Muslim di Bali. Romo Venus tidak sempat hadir, dia minta tolong saya karena saya di negara, ikut bersama dengan tokoh agama. Waktu itu ada ketua FKUB provinsi, dari pusat itu ada nama Dea Anissa kah? Bintangnya, lalu ada Bupati Jembrana dan macam-macam tokoh. Waktu itu Romo Venus minta tolong saya ikut, tapi hari Minggu. Saya bilang, baik sudah Romo, saya misa dulu. Mereka sudah datang pagi dan setelah misa saya pergi. Begitu saya pergi, mereka sudah buat kegiatan sebelumnya. Begitu saya datang, langsung ketua FKUB pergi datang, rangkul saya, duduk sama-sama, dan kemudian sesi pengambilan film dokumenter. Di perahu itu ada dua perahu, perahu untuk tokoh utama dan perahu untuk tokoh-tokoh lain yang ikut. Jadi saya, karena saking asiknya saya berbicara dengan ketua FKUB, tiba-tiba saya masuk di perahu utama, yang di situ pengambilan film utamanya. Padahal saya tidak masuk skenario. Sudah sampai di dalam kan waktu pengambilan film, diwawancarailah para tokoh, ketua FKUB, ketua MUI Bali, bupati, dan beberapa artis-artis yang ada. Saya kan tidak masuk kategori. Kebetulan saja saya nyelonong di perahu itu. Siapa yang bawa, itulah kekuatan misa. Roh Kudus yang bawa saya ke situ. Lalu apa? Mereka semua sudah omong, dan tiba-tiba saya kan bengong di situ, tapi saya pakai jubah. Lalu saya bilang, saya juga bisa omong. Lalu dia bilang, oh boleh Romo. Akhirnya saya berbicara. Nah, ketika saya berbicara, semua pada mengerti dan paham bahwa yang saya bicarakan itu lebih cocok dengan isi filmnya. Maka kemudian yang datang dari Jakarta dan sutradara itu bilang, nanti Romo omong lagi. Akhirnya saya lebih banyak berbicara karena mereka merasa yang saya omong itu lebih mencerminkan apa yang menjadi harapan mereka. Itu cerita singkat yang mau menunjukkan bahwa kalau Roh Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita, nanti Tuhan dengan Roh Kudus itu akan membantu kita untuk berbicara bagus, berpikir bagus, dan apapun yang kita katakan tidak bisa dibantah dan dilawan oleh lawan-lawan. Seperti Yesus, umur baru 12 tahun, dia adu argumen dengan ahli Taurat di Bait Allah. Mereka semua bengong dan takluk pada Yesus yang cuman baru berumur 12 tahun. Nah, ini contoh kalau Roh Kudus sudah bekerja. Jadi yang mau saya katakan begini, anak-anak, bersyukurlah kamu punya orang tua yang bawa kamu untuk terima komuni pertama, supaya Yesus masuk dalam dirimu, kamu tinggal di dalam Yesus. Yesus bilang apa? Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih kepada orang tua yang telah membawa mereka. Teruslah mendampingi mereka karena kamu sedang menjalankan tugas Santo Yosef dan Santa Maria
dan kamu menjalankan tugas dan tanggung jawab dari janji pernikahan waktu kamu nikah. Tidak hanya setia dalam suka dan duka untuk nan malaysia dan sakit, tapi mendidik anak secara Katolik. Dan bersyukurlah di gereja Katolik kamu diberikan kesempatan untuk itu. Maka harapannya Romo, anak-anak ikut pelajarannya untuk dapat pengetahuan supaya otaknya cerdas. Tapi kalau ada misa, sesekali ikut misa harian supaya Roh Kudus juga bekerja dari dalam diri. Orang tua juga kalau mau mendidik anak supaya cerdas, cerdas otaknya, cerdas emosinya, cerdas rohaninya, maka bawa mereka selalu ke misa dan sekami supaya Roh Kudus bekerja dari dalam diri mereka. Dulu cerita terakhir ini supaya adik-adik, anak-anak dan orang tua terinspirasi. Dulu waktu sekolah saya selalu dapat ranking 5 besar lah. Dari segi otak pas-pasan sebenarnya. Apalagi di seminari tinggi, saya itu otak pas-pasan, ada yang lebih pintar. Tapi saya punya kekuatan spiritual dalam arti sebelum saya ujian, saya suratin orang tua. Zaman kita kan belum ada HP, pakai surat-surat saja. Dan mereka selalu tahu kapan saya mau ujian. Maka sebelum saya ujian, mereka novena. Karena di seminari tantangannya lebih besar. Dan yang utama sebenarnya otak IP itu harus di atas 3, berapa ya? Di atas 3 lah, kalau tidak keluar. Jadi saya minta mereka berdoa. Lalu saya sendiri juga berdoa, novena. Kita kan ujian itu diktatnya tebal-tebal. Satu hari ada 3 mata kuliah dan tebal-tebal. Otak siapa yang kuat untuk menguasai semua? Baru nanti waktu ujian essay test, tidak ada pilihan ganda. Dan hanya 3-5 soal, tapi jawabannya berhalaman-halaman. Bagaimana caranya? 1, tetap belajar. Tapi biasalah, kita punya manusia kan punya kemampuan terbatas. Yang kita belajar sekarang, besok lupa. Waktu kita belajar, kita pikir masuk di otak. Besok terantuk sedikit, lupa lagi. Tapi gini, kita kan punya Roh Kudus. Lalu pergi ujian setelah novena. Saya novena, orang tua novena. Pergilah ujian. Sebelum ujian, doa lagi. Apa isi doanya? Tuhan, Engkau tahu saya sudah belajar. Tapi Tuhan juga tahu kemampuan saya terbatas karena Tuhan yang ciptakan otak saya. Sekarang saya mau ujian. Saya mohon Roh Kudus membantu untuk saya ingat lagi apa yang saya sudah belajar untuk dipakai menjawab soal-soal yang akan diberikan. Sudah ujian. Akhirnya selama kuliah tidak pernah her. Bahkan mata kuliah yang paling susah dan paling sulit itu dosennya orang Polandia, teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II dulu. Itu mata kuliah yang kalau ujian itu frater itu 80% her. Susah kali dapat nilai C atau B. Tapi justru mata kuliah yang paling sulit itu, saya dengan 3 orang teman saya dapat poin 10. Kemudian tidak pernah ada her dan hasilnya juga masuk lulusan terpuji. Bukan karena otak yang hebat, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Dan kalau Yesus masuk di dalam diri kita, kita masuk dalam diri Yesus. Tidak usah takut dengan keberhasilan, tidak usah takut dengan otak, tidak usah takut dengan emosi. Nanti Roh akan membantu untuk kita berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, berbuat apapun, dan apapun yang kita pikirkan dan katakan tidak bisa dibantah oleh lawan-lawan. Termasuk iblis pun sudah dikalahkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jadi kamu terima komuni pertama, kamu terima secara nyata Yesus yang mau tinggal dalam dirimu dalam rupa tubuh dan darah yang akan diterima dalam komuni pertama. Itu saja beberapa hal yang Romo sampaikan untuk mengatakan komuni pertama itu memang sudah ada di dalam kitab suci.
Dan komuni pertama itu penting untuk kamu tetap bertumbuh dan berkembang bersama Yesus. Tapi jangan sampai nanti kamu terima komuni pertama dan terakhir tunggu mau mati. Harus terima setiap saat. Karena itu kan konsumsi rohani yang memang perlu untuk jiwa kita dirawat. Tadi di gereja saya bilang, secara badani dan material kita perlu maintenance, perawatan badan, perawatan kendaraan, perawatan apalagi. Secara rohani juga butuh perawatan. Saya hanya mau bercerita. Setiap hari saya ibadah. Setiap hari baca kitab suci. Setiap hari misa. Kalau dihitung terus-terus, tidak juga suci dan kudus. Bukan masalah suci dan kudus, tapi kita punya banyak masalah jiwa. Karena saya itu jadi imam untuk menggembalakan jiwa. Maka kalau di Mataram ada sekitar 4.000 umat, berarti ada 4.000 jiwa yang harus saya pertanggungjawabkan untuk diselamatkan. Itulah sebabnya kenapa perlu banyak misa dan doa, bukan hanya untuk keselamatan jiwa saya, tapi juga keselamatan jiwa umat. Sehingga umat walaupun dia tidak datang, dan kami Romo, kalau misa biarpun sendiri bisa merayakan misa atas nama umat. Ibadat juga atas nama umat. Jadi sebagai gembala jiwa, saya bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua yang telah membawa anak-anak ini, juga anak-anak ini, karena kamu telah membuka hati untuk dipersatukan dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Silakan melanjutkan dengan para pembina. Selamat belajar, jangan lupa berdoa, jangan lupa ke gereja, karena Roh Kudus bekerja dari dalam diri kita jauh lebih penting untuk mengubah kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tidak ada yang mau amin ya? Nanti saya tidak kasih komuni. Oke. Terima kasih Romo atas pengarahan yang diberikan. Kita akan lanjut BP ke atas. tentang